Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Ini dia Mazda MX-5 atau yang dikenal dengan Mazda MX-5 RF. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari mobil yang ada di samping saya, bagaimana fitur-fitur yang diberikan, apakah ada kesamaan atau ada perbedaan dengan Mazda MX-5 yang sudah pernah keluar, yaitu tipe mesin dari ND. Nah, sepertinya ada beberapa fitur-fitur yang nampaknya akan ditambahkan dari mobil ini, dan apa saja perbedaan dari fitur-fitur yang pernah sebelumnya untuk dikeluarkan dari Mazda MX-5 RF ini. Oke, ini dia review dari Mazda MX-5 RF. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian depannya. Kalau kita melihat di bagian depannya ini, itu hampir sama dengan Mazda MX-5 yang sebelumnya, yang memakai ini ya, kode mesin dari ND. Jadi ini Mazda MX-5 RF. Dan kemudian kalau kita lihat dari depannya, kemudian dari tengah sampai ke belakang, itu masih mirip-mirip ya teman-teman. Cuma halnya itu ada sedikit perbedaan yang dibandingkan dari MX-5 sebelumnya. Oke, kita bahas di bagian depan dulu. Bagian depannya ini kalau bisa kita lihat, ini lampunya sudah full LED ya. Kalau Anda bisa melihat dari lampunya ini, dia tuh ada lampu DRL, lampu lampu utamanya dia tuh udah cakep banget. Desainnya tuh desain futuristis banget untuk dari lampunya. Kemudian di sini juga ada logo Mazda ya, untuk logo Mazda. Kemudian kalau kita lihat dari bagian bawahnya, ini enak banget gitu kalau dilihat ya, dari Mazda MX-5 yang kode mesin ND sama yang RF itu nggak ada bedanya gitu, sama persis gitu. Dan ini pun juga keluaran dari tahun 2024, karena kalau yang Mazda MX-5 yang ND itu sudah discontinue ya, sudah tidak keluar lagi. Tapi kalau untuk yang atap lipat yang soft top itu dia sudah tidak keluar lagi, karena itu kalau dipasarkan untuk di Indonesia itu sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena kalau untuk yang atap kanvas yang manual lipat itu sangat berbahaya untuk di Indonesia. Yang pertama itu berbahaya kenapa? Karena itu bisa menimbulkan keresahan buat yang punya dari mobil ini, karena itu atap kanvas itu bisa dirobek oleh orang yang berbuat jahat. Mungkin kalau kita pikir mobilnya tidak kenapa, tapi atapnya itu yang perlu kita ganti. Nah, dan itu kita juga nggak tahu kalau kerugiannya berapa kalau untuk mengganti atap kanvasnya. Sedangkan kalau untuk yang Mazda MX-5 yang RF ini, kalau bisa dilihat itu dia ada penutupnya, ada tudungnya gitu. Jadi roll barnya itu dia melindungi dari tudung yang ada di belakangnya itu. Oke, lanjut. Untuk dari bumpernya ini ya, dia masih sama. Di sini masih berbahan plastik. Jadi ini ada bolongan yang ini bukan bolongan nih teman-teman. Ini kalau saya pegang itu tuh bukan pure murni bolongan ya. Ini cuma variasi aja. Terus di sini belum ada radar ya teman-teman. Belum ada radar di sini. Kalau radarnya itu dia ada di bagian kaca, di bagian atas gitu. Oke, langsung aja kita nih ya lihat di bagian mesinnya. Oke, kita lihat di bagian mesinnya. Apa saja yang ada di bagian mesinnya. Nah. Oke. Kurang lebih mesinnya itu hampir sama ya, persis dengan Mazda MX-5 yang pernah sebelumnya keluar, yaitu di kode mesin ND. Kemudian kalau untuk mesinnya, ini mesinnya
memakai teknologi SkyActiv G gitu. Dia 2000 cc dan tenaganya, kalau tenaganya itu memiliki tenaga sekitar 184 HP dan torsinya itu dia sekitar 205 Nm. Nah, itu benar-benar kalau dirasakan dari Mazda ini ya. Kemudian Anda lihat deh, seluruhnya ini hampir sama persis. Kemudian di sini juga ada washer fluid, kemudian di sini juga ada peranti-peranti yang hampir sama persis dengan mesin kode ND dari Mazda MX-5 ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini dia memakai penggerak roda belakang atau rear wheel drive gitu ya. Jadi untuk tenaganya itu dialirkan ke roda bagian belakang dan dia memakai 6 speed otomatis gitu. Jadi kalau pada dasarnya mesinnya ini sama, kemudian dari peranti-perantinya juga sama, kemudian dari letak posisi atau layoutnya juga sama. Kemudian di sini juga ada peredaman ya, peredaman yang dimiliki oleh mesin mobil ini, dia masih pakai peredaman sama dengan juga pada mesin Mazda MX-5 yang kode mesin dari ND gitu. Ya, hampir sama persis ya teman-teman. Di sini juga tutup kap mesinnya juga belum memakai pegas, dia masih pakai ini besi seperti ini untuk penahannya teman-teman. Kalau untuk dari kap mesinnya ini dia tidak terlalu berat gitu, dia ringan aja ya, dia lebih compact, dia lebih futuristis juga. Oke, langsung aja kita bahas ya nanti. Oke, kita bahas di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, dia masih sama persis dengan MX-5 yang kode mesinnya ND gitu ya. Kalau kita lihat, dia perbedaannya itu ya beberapa ya, tipis-tipis gitu. Jadi kalau di bagian sininya, ini dia ada kakinya, ada dudukannya. Jadi kalau untuk yang Mazda MX-5 yang kode mesin ND, dia itu rata ya, rata. Untuk pelipatan atapnya, kemudian ini atapnya dia masih menggunakan atap yang elektrik. Kalau untuk yang MX-5 yang kode mesin ND, dia atapnya masih juga menggunakan yang kanvas, tapi dia buka tutupnya itu secara manual gitu, belum secara elektrik seperti Mazda MX-5 RF ini teman-teman. Oke, terus kemudian di sini perbedaannya, di sini juga ada lampu ya, lampu stop lampnya di bagian sini. Kemudian kalau kita lihat ini dari sini sampai ke belakang itu mulus banget gitu ya, tidak ada cekukannya, kemudian ya cuma ada beberapa pemisah aja antara bodi bagian sini dengan bagian sampai belakang. Kemudian di sini juga ada antena ya. Nah, ngomong-ngomong soal dari desain Mazda MX-5 yang RF ini, dia mengusung desain kodo ya, atau slow of design gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari keseluruhan, dia itu memiliki desain yang sangat compact, kemudian futuristis. Dia memiliki beberapa desain aerodinamis sehingga mobil ini pada saat melaju di kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah, dia mendapatkan sesuatu yang benar-benar luar biasa pada aerodinamika di mobil ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian lampu ini dia berbentuk bulat, hampir sama dengan Mazda MX-5 yang terdahulu. Kemudian di sini juga lampunya sudah full LED. Kemudian ini hampir sama persis seperti ini ya, Mercy yang hampir sama seperti ini tipenya. Kemudian kalau di sini juga ada emblem MX-5 yang dulu itu dia MX-5-nya tuh masih fontnya mereng. Nah, jadi kalau untuk MX-5 yang sekarang dia fontnya sudah tegak ya gitu. Kemudian di sini juga ada logo Mazdanya dan kemudian juga di sini ada emblem SkyActiv G gitu. Terus kemudian ada perbedaan di belakang dari mobil ini dan mobil Mazda yang sebelumnya. Nah, kalau untuk yang Mazda sebelumnya, jadi dia tidak ada kamera, kemudian tidak ada sensor, tidak ada lampu seperti ini. Cuma hanya itu saja yang beberapa bisa membedakan dari Mazda MX-5 RF dan Mazda MX-5 kode mesin ND gitu. Oke, jadi untuk di sini kamera ya, kamera ada di sini dan sayangnya juga mobil ini dia tidak dilengkapi dengan kamera 360 gitu. Hanya cuma kamera parking aja, kemudian ada
sensor parkir juga 4 buah juga ya di sini teman-teman, kalau bisa dilihat. Kemudian kalau di bagian sini di bawahnya ini ada lampu ya, lampu untuk pada saat kita memarkir mobil ini. Kemudian di sini juga sama seperti yang ada di depan, dia tidak adanya bolongan yang benar-benar pure, murni bolongan. Ini hanya aksesoris seperti biasa. Kemudian di sini juga knalpotnya 2 ya teman-teman. Ini bukan knalpot palsu, tapi knalpot asli. Dia ada 2, posisinya ada di kanan. Langsung kita lihat di bagian bagasinya ini teman-teman ya. Oke, kita lihat bagasinya di bagian sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh dia sama persis dengan Mazda MX-5 yang kode mesin MD. Kalau kita lihat ini kepraktisannya ya benar-benar sangat minim, tapi dia posisi bagasinya dia tuh agak ke bawah ya. Kalau kita bisa lihat ini posisi bagasinya dia ke bawah. Kemudian di sini juga ada lighting ya, atau lampu. Dia masih pakai lampu bohlam. Kemudian di sini ada tire repair kit ya, tire repair kit. Kemudian kalau bisa dilihat, kita copot dulu tire repair kitnya seperti ini ya teman-teman. Apa saja? Oke, di dalam sini ada cairan yang bisa difungsikan apabila Anda memiliki mobil ini bannya itu bocor atau robek sedikit. Ini bisa dipakai cairan seperti ini. Cairannya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, cairannya tuh seperti ini teman-teman. Itu. Jadi bisa dipakaikan ke selangnya ini. Dia sudah dapat selangnya. Kemudian ada juga di sini untuk tire repairnya, supaya Anda bisa praktis pada saat menambah angin di ban mobil ini teman-teman. Jadi kepraktisan dari tire repair kitnya ini kita dapat banget juga ya teman-teman, lengkap ya. Terus kemudian juga kita dikasih tasnya pada saat kita untuk mudah membawa cairan tersebut pada situasi yang sedang darurat di mobil ini. Oke, ini saya taruh dulu. Kita taruh dulu, kita kancing lagi. Oke, kita tutup. Nah, oke, kita langsung aja bahas di bagian dalamnya apa saja, karena ini dia cuma 2 orang ya. Nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi. Ayo kita ke dalam. Oke, sekarang saya berada di baris ini ya, pertama. Ya soalnya ada pertama aja gitu, karena nggak ada yang kedua gitu. Sekarang sudah di dalam. Nah, untuk dari ini ya, interior kokpitnya itu berorientasi dengan pengemudi itu benar-benar enak banget gitu ya. Letak kontrolnya tuh dirancang agar intuitifnya itu lebih mudah dijangkau gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat materialnya itu dia material premium gitu ya. Nah, itu terdapat sentuhan kulit gitu ya, sentuhan kulit seperti ini juga kulit. Kemudian kulitnya tuh bukan kulit yang kaleng-kaleng, kulitnya itu yang kualitas tinggi gitu kan. Kemudian ada aksen logam ya pada bagian yang ada di mobil ini. Kemudian kalau kita bisa lihat itu ini kan kulit, kemudian ada aksen logam yang bisa kita jumpai di mobil ini. Itu dia memberikan nuansa yang sangat benar-benar mewah. Apalagi kan mobilnya ini cocok dengan 2 penumpang. Terus untuk soal kenyamanan, itu ruang interiornya tuh sangat cukup untuk 2 orang saja gitu. Kemudian ya ada minusnya lah gitu, cuma sedikit terbatas untuk penyimpanan ruang yang sangat besar. Dan di sini yang tadinya itu ada ini ya laci ya, penyimpanan atau storage, tapi penyimpanannya tuh ada di sini gitu, ada di sini teman-teman. Ya kepraktisannya itu
nggak terlalu besar ya, hanya sedikit minim saja untuk dia bisa taruh HP di sini ya teman-teman. Itu bisa taruh HP. Kemudian kalau kita ngecas pun juga di sini juga tidak ada wireless charger teman-teman. Itu tidak ada wireless charger, di mana kita bisa memposisikan ya, otomatis kita harus ini ya pakai kabel gitu kan ya, untuk bisa kita mengakses untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Jadi dia belum wireless ya, dia masih menggunakan kabel. Kemudian juga di sini ada ini ya, penyimpanan ya kecil banget gitu. Cuma bisa nyimpan ini seperti kunci mobil ya, kunci mobilnya ya. Kunci mobilnya seperti ini, polosan teman-teman gitu ya. Ya sama dengan Mazda yang lainnya seperti CX-30, kemudian CX-60 gitu ya. Kuncinya sama, ini bobotnya ya lumayan agak berat sedikit gitu. Bisa dipakai di sini gitu. Nah, udah. Kemudian kalau kita lihat untuk dari bagian setir. Nah, bagian setirnya ini dia masih sama persis dengan Mazda MX-5 yang kode mesin ND gitu. Kalau untuk yang RF ini dia masih sama. Jadi dia tidak ada flat bottom, flat topnya juga. Dia bahannya tuh kualitas ini ya, kulit yang lumayan lah gitu. Kalau kita bisa lihat genggamannya tuh ya cukup lah gitu ya. Ini bobot setirnya ya nggak begitu berat, cukup ringan gitu. Di sini juga ada pengaturan dari untuk ini ya, konsolnya apa segala macam, dan mobil ini juga belum mensupport ADAS gitu. Masih ada beberapa ya seperti adaptive cruise control, kemudian ada lane departure warning, kemudian ada blind spot monitoring juga gitu kan. Dari masing-masing kaca spion itu sudah terdetek gitu. Jadi ini mobilnya belum bisa dibilang semi otonomous gitu, karena dia belum support untuk ADAS-nya gitu. Untuk dari setirnya, apakah ini setirnya sudah tilting dan teleskopik? Kita coba aja. Ini sudah tilting dan teleskopik. Nah, namun sayangnya teleskopiknya itu dia jangkauannya nggak jauh banget ya. Ini kecil banget. Ini cuma segini aja. Nah, cuma segitu. Gitu. Jadi kalau untuk saya yang tingginya 178 cm ini teman-teman, jadi untuk jangkauannya ini masih kurang kalau setirnya agak dimundurin gitu. Kecuali kalau kita mau agak maju dikit, kita harus seperti ini. Nah, jadi agak mendekat ke bagian setir gitu. Jadi untuk kelegaannya ini dia sangat minim banget ya gitu. Apalagi saya kan orangnya tinggi banget ya, dengan postur tinggi seperti ini. Cuma ya seperti inilah kerebahannya gitu teman-teman. Oke. Nanti kita coba ya untuk atap lipatnya yang elektrik. Dia itu katanya atap lipatnya pada saat membuka dan menutup itu membutuhkan waktu sekitar 13 detik lah. Nanti kita coba mengoperasikannya. Kemudian ini AC-nya ini dia sudah dual zone ya teman-teman. Dual zone ya, kiri kanan juga bisa diatur. Kemudian ini juga sudah ini ya. Nah, kalau untuk ventilasinya ini sama persis dengan Mercy ya. Kalau kita bisa lihat Mercy gitu ya. Jadi desain-desainnya gitu kan unik gitu. Kemudian juga head unitnya dia berbeda dengan Mazda MX-5 yang kode mesin ND. Itu kalau untuk Mazda yang dulu yang sudah pernah mengeluarkan, ini head unitnya dia agak kecil. Kalau yang sekarang ya lumayan agak besar sedikit gitu. Kemudian di sini juga ada airbag ya, SRS airbag di bagian dashboardnya. Kemudian di sini juga ada airbag juga gitu, sehingga pada saat kita mengemudikan mobil ini terjadi kecelakaan, itu dapat melindungi pada saat kita membawa mobil ini. Dia airbagnya tuh keluar dari sini, kemudian dari dashboard, dari samping sini, sehingga pengemudi atau pengendara itu masih terlindung dari tabrakan keras begitu teman-teman. Oke. Nah, langsung kita ke konsol tengah. Nah, di konsol tengah ini, nah di sini juga
sudah menggunakan start stop engine button ya teman-teman. Ini sudah ada. Kemudian di sini juga ada ventilated dan pemanas atau pendingin kursi ya teman-teman. Nanti kita coba apakah pemanas pendinginnya ada. Nanti kita tes. Habis itu di sini juga ada slot untuk memori. Nah, slot memori ini tadi saya tanya ke ini ya supervisor salesnya itu, dia katanya ini untuk ini ya map aja gitu, nggak ada yang lainnya. Kalau misalnya mau dengerin musik ya kita harus connect ke Apple CarPlay atau Android Auto. Dia cuma untuk map atau GPS saja sih gitu. Terus di sini juga slot ini ya USB, dia ada USB Type-C 2. Terus di sini tadi saya lihat ada USB Type A 2 buah di sini ya. Itu jadi kita colokin di sini itu. Kemudian di konsol ini, di transmisinya, ini transmisinya sudah menggunakan transmisi automatic gitu. Terus ada mode-modenya nanti kita coba, ada mode apa saja, mode berkendaranya. Kemudian di sini juga ada untuk tombol music, home, sama tombol GPS. Kemudian di sini juga ada untuk menghidupkan audionya dan kawan-kawan. Kemudian ada shortcutnya di sini ya, shortcutnya ada tombol back juga di sini. Ciri khasnya untuk Mazda ya, ini dia masih pakai putaran seperti ini gitu. Hampir sama persis dengan Mazda CX-30, CX-60, CX-3 gitu ya. Dia masih menggunakan tombol putaran seperti ini gitu. Kalau untuk tuas transmisi ini kayak mirip-mirip seperti ini ya, Porsche gitu ya. Ini rasa genggamannya tuh enak banget gitu ya. Jadi pas banget untuk di tangan pada saat kita menyentuh tuas transmisinya. Terus di sini juga ada ini ya teman-teman, cup holder 2 buah. Ini cup holder 2 buah di sini. Kemudian juga di sini ada kaca ya. Oh, ini akrilik ya, akrilik untuk supaya menciptakan aerodinamika pada saat atap dibuka. Jadi angin tuh bisa keluar masuk melalui lubang yang ada di sini gitu. Kemudian di sini sepertinya ada speaker ya untuk bisa kita mendengarkan lagu sebelah sini, dan di sebelah sini juga ada mungkin itu. Terus untuk tempat duduknya ini benar-benar cukup empuk ya, tidak terlalu keras, tidak yang lembut-lembut banget gitu. Untuk rasa kenyamanannya ya ini benar-benar cukup ergonomis ya kalau saya berada duduk di mobil Mazda ini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada, ini ada speakernya di sini ya teman-teman. Kalau ini nggak tahu ya ini speaker atau apa, nanti kita coba aja. Ini di bantalan ini ya, di bantalan pengemudi dengan penumpang ini masing-masing ada gitu. Jadi di dalamnya ini ada speakernya nih teman-teman. Itu pantesan aja ini keras banget ya. Ini keras banget. Ini nggak rekomen banget kalau untuk naruh kepala di sini ya. Ini benar-benar keras gitu ya. Mungkin ada speakernya di dalam gitu. Terus di sini juga ada sun visor. Nah, sun visornya ini dia belum ada lampunya, masih standar seperti ini. Dia warna hitam. Kemudian ada sun visor di sini ya juga sama. Nah, sama persis. Kemudian ini ada lampu tengahnya, lampu baca. Itu dia masih menggunakan, coba kita, nah ini lampunya masih menggunakan lampu bohlam, belum lampu LED gitu teman-teman ya. Oke. Nanti kita akan bahas di bagian entertainmentnya ada apa aja. Terus kemudian untuk instrumen clusternya dia menggunakan yang digital dan analog gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian instrumen atau multimedianya. Oke, kita bahas di bagian entertainment ya teman-teman. Nah, untuk entertainmentnya atau multimedianya ini dia ada perubahan sedikit nih teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini layarnya dia pakai
layar yang baru. Kalau yang di Mazda MX-5 yang sudah pernah keluar sebelumnya, itu layarnya agak kecil gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari visibilitasnya ini enak banget nih. Bener-bener kalau kita lihat itu seakan-akan ya dibilang kecil sih nggak terlalu kecil ya. Dibilang besar juga nggak terlalu besar. Dia sedang banget. Cocok dengan mobil yang kita bawa untuk kapasitas ya cuma 2 orang. Ini sangat pas banget gitu. Jadi kalau kita lihat ya pengoperasiannya ini dia bukan touchscreen atau layar sentuh gitu ya teman-teman. Dia masih pakai konsol tengah yang ada sini gitu, yang tadi putaran ya, yang tadi saya kasih tahu kepada Anda. Ini tombol information gitu kan. Information ada fuel efficiency monitor, vehicle status monitor gitu ya. Kemudian di sini juga ada entertainment. Kemudian di sini juga ada communication, navigasi, dan pengaturan yang bisa kita setting juga gitu. Nah, di sini entertainmentnya ada apa aja. Nah, ini ada radio, kemudian di sini communicationnya apa aja. Nah, ini connect dengan Bluetooth ya. Nah, habis itu kita back lagi. Nah, navigasi itu ya, navigasi kita harus connect juga sama smartphone kita. Dengan Apple CarPlay, Android Auto juga bisa gitu. Untuk setting, kita lihat in-vehicle display, kemudian ada sound setting, safety settings, vehicle setting, connectivity settings, kemudian ada system settingsnya juga. Nah, untuk in-vehicle display di sini ada day and night mode, kemudian ada brightness-nya, ada kontras ya. Ada ambience display untuk clock-nya juga gitu. Kemudian ada reset dari pabrikan. Sedangkan kita back lagi untuk safety settings. Nah, di sini ada driver assistance system. Nah, ini juga bisa kita atur. Kemudian ada collision avoidance gitu. Ya, ada smart brake support, kemudian ada alert timing. Nah, kemudian ada smart brake support. Kemudian ada restore ya, itu aja sih. Jadi mobil ini belum disupport dengan ADAS ya, gitu. Adaptive Cruise Control juga dia sudah, gitu. Kemudian ada Driver Attention Alert, gitu. Nah, ini ada pengaturan dan macam-macamnya. Kemudian ada pedal Muses Alert, gitu ya. Udah, itu aja. Simple ya, gitu. Vehicle settingnya kita bisa lihat itu ada pengaturan untuk pintu, exterior lighting, kemudian ada interior lighting, ada rain sensing wiper gitu ya. Untuk door ya, untuk pintunya ini bisa kita atur ya, automatic relock-nya berapa lama, mau 30 detik, mau 90, paling lama maksimal itu ya 90 detik gitu. Oke, jadi kita back aja. Ini ada exterior lighting bisa kita atur ya, gitu. Headline sensitivity-nya gitu. Ya. Oke, itu aja sih. Ya, banyak kesamaan lah dengan Mazda yang lainnya gitu. Kurang lebihnya sih nggak ada ya, gitu. Karena untuk multimedianya dia sama persis dengan beberapa Mazda tipe yang lainnya gitu. Oke, jadi kita bahas di bagian bannya. Bannya ini memiliki ukuran 205/45 R17. Jadi bannya ini dia mereknya Bridgestone Potenza. Nah, jadi kalau kita lihat dari bannya, kemudian peleknya, dia peleknya pakai 8 spoke warna hitam glossy, terus di tengahnya juga ada logo Mazda seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari profil bannya, peleknya, itu benar-benar sangat menyatu dengan mobil ini ya. Entah kenapa kalau kita lihat dari jauh itu kesannya maskulin banget gitu. Jadi kalau pakai pelek yang seperti ini warnanya hitam dengan mengikuti warna bannya, ini cakep banget gitu. Apalagi ini warna mobilnya itu red crystal ini ya, soul red crystal gitu ya. Gitu. Jadi kalau
bisa dibilang sih ini benar-benar cakep. Kemudian juga cakramnya dia sudah keempat-empatnya full cakram ya di ini, bukan di depan aja, bukan di belakang, tapi sudah keempat-empatnya depan belakang gitu. Oke, saya akan memberikan informasi kepada Anda pada saat kita masuk ke Mazda MX-5 RF ini ya. Banyak orang-orang yang cara masuknya tuh ada yang benar, ada yang salah. Saya akan memberikan informasi ini kepada Anda, dan tinggi saya itu 178 cm gitu. Jadi Anda bisa simak ini ya teman-teman. Untuk cara masuknya ini kita buka pintu. Nah, pintunya ini membuka bisa hampir 90 derajat. Dan kemudian untuk masuknya kita seperti ini. Dan posisi kaki masih ada di luar. Kemudian kita masuk seperti ini dan kita tutup pintu ini. Nah, jadi kita masuk di mobil Mazda ini ya. Jadi tidak perlu repot-repot bagaimana caranya gitu ya. Pada saat kita di dalam seperti ini. Pada saat kita keluar, nah seperti ini. Kita buka pintu seperti ini. Kita keluarkan kaki, langsung kita tutup pintu. Nah, begitu hasilnya. Mudah bukan? Oke, jadi kita akan mempraktekkan untuk membuka atap yang elektrik ini ya. Ini atap yang di sini. Katanya klaim dari Mazda itu 13 detik untuk membuka dan menutup. Langsung kita praktekkan. Saya akan membawa stopwatch dan untuk mencocokkan waktunya apakah pas dengan klaim Mazda buka dan tutupnya 13 detik. Mari kita coba ya teman-teman. Nah, stopwatch sudah berjalan. Waktunya klaimnya itu berdasarkan saya mulai tadi ya, itu cuma 12 detik 64 ya. Ini. Itu. 12 detik 64 ya. Oke. Kita coba untuk menutupnya ya. Menutupnya apakah sama ya. Kita tutup lagi atapnya. 3, 2, 1. Oke, stopwatch sudah berjalan nih, teman-teman. Oke. Untuk dari membukanya tadi 12 detik 64. Sedangkan kalau untuk menutup ya, menutupnya itu dia membutuhkan waktu sekitar 14 detik 58, teman-teman. Tuh. Itu. Jadi beda selisih 2 detik ya dari buka dan tutup itu, teman-teman. Jadi benar-benar mobil ini mendapatkan ya klaim waktu dari Mazda itu mungkin diambil tengah-tengahnya ya 13 detik lebih enak gitu ya. Kalau untuk saya sendiri tadi ngetes sekitar bukanya itu 12 detik, 64 dan menutupnya 14 detik, 58 gitu teman-teman. Oke. Well, jadi untuk kesimpulan dari mobil Mazda MX-5 ini, dia memiliki desain yang sangat futuristik dengan fitur-fitur yang menarik untuk idealnya para pebisnis atau Anda yang ingin tertarik memiliki mobil ini. Apakah Anda patut untuk mempertimbangkan dari mobil ini? Nah, dari segi keunggulan mobil ini itu dia memiliki desain yang sangat compact, kemudian fitur yang semestinya berlimpah di kelasnya. Kemudian untuk dari akselerasinya mungkin bisa Anda lihat di video-video yang terbaru dari Mazda MX-5 RF ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Jika Anda belum berlangganan untuk video hari ini ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan tombol loncengnya untuk bisa
Anda share video ini dan mendapatkan notifikasi berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye!